والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan mamnu' minas sharaf. Ingat-ingat yang masih belum lincah dan banyak melatih ketika melihat suatu kata, dilihat-lihat, nah kemudian dipikirkan apa sebab dia tidak bisa menerima tanwin kalau memang apa dalam kamus atau dalam membaca kita mendengar orang membaca atau syekh mengatakan misalnya kok tidak ditanwin, itu cari sebabnya apa. Nah sekarang ikhwani fillah, kondisi terakhir, nah yaitu apa, kondisi mamnu' minas sharaf itu bisa dijarkan dengan kasrah. Nah ini pembahasan pelengkap, yaitu kapan ya mata yujarul mamnu' minas sharaf bil kasrah, kapan mamnu' minas sharaf itu dijarkan dengan kasrah. Karena telah kita ketahui mamnu' minas sharaf jarnya dengan apa? Dengan fathah. Nah, dengan fathah. Baik. Ja'a Ibrahim, ra'aitu Ibrahima, marartu bi Ibrahimah, ya kan? Nah sekarang ada kondisi di mana isim-isim yang mamnu' minas sharaf itu dijarkan dengan kasrah apabila masuk padanya salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, idza dakhala alaihi al, apabila kemasukan al, maka ketika itu dia dijarkan dengan kasrah. Seperti misalnya dalam ayat wa antum aakifuna fil masajidi, ya harusnya apa? Masajid itu tidak menerima tanwin, ya kan? Nah tapi dalam ayat fil masajidi, ya fil masajidi, kenapa kok di kasrah padahal ini sighah apa namanya? Masajid, Iqbal, sighah muntahal jumu', harusnya ketika jar di fathah. Alasannya karena kemasukan al. Ketika masuk al maka hukum ini batal, kan? Hukum mamnu' minas sharaf batal, dia kembali ke hukum umum. Ya hukum umum yaitu dijarkan dengan kasrah. Baik. Maka seperti misalnya miftah, jamaknya apa? Mafatih. Nah mafatih ketika kemasukan alif lam apa? Nam al mafatihi fatahtu abwabal masjidi bil mafatihi, ya dengan kunci-kuncinya. Yang kedua, al ta'rif. Naam, al ta'rif, kemasukan al ta'rif. Kemudian yang kedua, apabila dia dijadikan mudhaf. Naam, idza kana mudhafan, apabila dijadikan mudhaf maka hukumnya juga kembali ke hukum asal, ke hukum yang umum, yaitu dijarkan dengan kasrah. Misalnya apa?
Aku melewati masjid-masjid ahli sunnah. Masjid-masjid ahli sunnah berarti apa? Marartu bi masajida. Kalau misalnya tidak ada mudhaf ilaihnya berarti apa? Bi masajida, ya kan? Marartu bi masajida. Aku melewati masjid-masjid. Lewat banyak masjid-masjid di jalan. Tapi ketika kita ingin masjid ini yang dimaksud masjid-masjidnya ahli sunnah, berarti harus diidhofahkan, ya kan? Jadikan mudhaf. Maka tambahin ahli sunnah. Aku melewati masjid-masjid ahli sunnah. Maka ketika dijadikan mudhaf, hukumnya apa? Gugur menjadi semula dengan dijarkan dengan kasar. Berarti marartu bi masajidi ahli sunnah. Paham? Kunci-kunci rumahku, ya, kunci-kunci rumahku berarti apa? Mafatihi, ya, mafatihi baiti, ya kan? Mafatih jadinya mafatihi ketika dijadikan mudhaf. Paham? Ya. Ini dua sebab. Di sana ada sebab lain, tapi kalau ditambahkan antum bisa kesulitan, itu dicari di kitab-kitab yang lebih tinggi. Cukup dua ini yang paling sering dalam Al-Quran. Juga kita dapati ketika kemasukan al, kemudian ketika dia menjadi mudhaf. Karena ini adalah apa? Mudhaf. Kemudian ini apa pasangannya? Mudhafun ilaih. Ini tambahan. Baik. Berarti kita sekarang selesai dari pembahasan perkara-perkara yang mu'rab secara sekilas. Kemudian setelah membahas mu'rabat, kelengkapannya khanifillah, kita membahas lawannya, yaitu mabniyat terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan tatbiq, pembahasan penerapan. Karena kita harus tahu, sebelum kita menyusun suatu kata, kita harus tahu kata-kata itu hukumnya ketika sendiri-sendiri. Kita telah tahu hukum kata yang bisa di-i'rab apa, ya kan? Sekarang kita harus tahu di sana ada kata-kata juga yang apa? Tidak bisa di-i'rab. Yang tidak mengalami perubahan apapun. Baik, tidak mengalami perubahan apapun. Itulah yang dinamakan dengan mabni. Katakan dengan mabni. Baik. Apa hari ini? Al-bina dan al-mabni. Kalau dulu ada i'rab, ada mu'rab. Al-bina lawannya dari i'rab. Ya, bina itu lawan dari i'rab. Mabni itu lawan dari mu'rab. Kalau bina berarti apa kondisinya? Yaitu apa pengertiannya? Luzum awakhiril kalim. Halatan wahidah. Ya. Tetapnya akhir-akhir dari satu kata pada satu kondisi saja. Itu secara mudahnya. Pokoknya kata kalau akhirnya kondisinya satu, ya, enggak berubah-ubah, itu apa? Sudah ancang-ancang, itu adalah apa? Bina padanya. Cuman tetapnya akhir dari kata tersebut ikhwanillah min ghairi illatin wala tilal, min ghairi amilin wala tilalin. Baik. Ini pengertian lengkap dari bina.
tetapnya akhir dari suatu kata, itulah bina. Cuman ikhwani fillah, tetapnya akhir tersebut bukan karena adanya suatu amil, dan juga bukan karena suatu illah. Kenapa? Karena terkadang di sana ada suatu kata yang menduduki atau suatu kata yang akhirnya tidak pernah berubah, tapi karena suatu illah. Seperti pada fata, al-fata, dia punya illah, yaitu apa? Memang nggak mampu untuk menerima perubahan, nggak kelihatan. Fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ini dikatakan bina atau bukan? Nggak ada bina padanya. Kenapa? Karena hakikatnya dia berubah. Ya, hakikatnya dia berubah, cuman nggak kelihatan. Sebab tetapnya kata fata akhirnya tersebut pada kondisi satu, tetap karena apa? Karena i'tilal, karena adanya apa? Cacat pada dia, yaitu ta'azzur, ketidakmampuan untuk menerima harokat. Paham? Itu. Adapun yang mabni, yang dikatakan mabni yaitu isim-isim, berarti apa? Yang kondisinya seperti ini. Bina itu adalah kondisinya, kemudian isimnya namanya mabni. Isimnya namanya mabni. Dan kata-kata yang masuk kategori mabni akhwani fillah, itu mencakup huruf, isim, juga apa? Juga fi'il. Mencakup huruf, isim, dan fi'il. Makanya di sini bina itu bisa masuk pada huruf. Bisa masuk pada fi'il. Kita urutkan dari yang paling banyak. Kemudian al-ism. Ya. Bina masuk pada huruf karena memang apa asalnya, ikhwan, berarti semua. Semua huruf itu apa? Kemasukan bina berarti apa? Semua huruf mabni. Paham? Semua huruf. Daiman. Senantiasa huruf itu mabni. Sedangkan fi'il, ikhwan, fi'il ini yang kemasukan bina cuma dua, yang terus menerus, yang daiman, yaitu fi'il madhi, yang kedua fi'il amr. Ya, itu terus menerus. Ya, fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni secara terus menerus. Tidak ada kondisi apa? Kondisi fi'il madhi atau fi'il amr kok bisa di-i'rab. Adapun yang terkadang bisa mabni, terkadang bisa tidak, ikhwani fillah, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mengalami kondisi terkadang mabni, terkadang tidak. Kondisi yang mabni untuk fi'il mudhari' ketika apa? Kemasukan nun taukid. Nun taukid dan apa? Nun niswah. Kemudian isim. Isim, ikhwan fillah, ini asalnya apa? Isim hukum asalnya apa? Isim hukum asalnya apa? Isim hukum asalnya apa? Mu'rab. Isim hukum asalnya mu'rab. Ketika kapan isim tersebut mabni? Suatu isim itu dihukumi mabni kapan? Ini hukum asal isim apa? Mu'rab. Kapan isim itu dihukumi mabni?
Dulu telah kita lewati sedikit gambaran. Pak Agus, ingat enggak? Kapan isim itu keluar dari hukum asal menjadi apa? Mabni. Kemarin kita membahas mamnu' min as-sarf, isim keluar dari hukum asal bisa menerima tanwin, jadi tidak bisa. Kenapa? Karena menyerupai fi'il. Sekarang isim, kok bisa dihukumi mabni? Kenapa? Keluar dari hukum asal ini berarti. Kenapa Pak Agus? Ingat? Kenapa Pak Zurah? Hah? Ini sudah selesai. Mamnu' min as-sarf sudah selesai. Isim, kenapa kok bisa mabni? Padahal hukum asal isim itu apa? Mu'rab. Kenapa Iqbal? Karena menyerupai huruf. Kapan saja isim kok menyerupai huruf, maka apa? Dia itu mabni. Nah, maka di sana nanti insyaallah ikhwanifillah banyak. Dalam kondisi isim-isim yang mabni ini pada pertemuan tersendiri. Tapi yang perlu diingat, kenapa kok isim yang asalnya mu'rab menjadi mabni? Kenapa tadi? Menyerupai huruf. Ya, karena huruf asalnya memang dia mabni, ikhwan. Enggak ada satu huruf pun yang mu'rab. Enggak ada satu huruf pun yang mu'rab. Nah, kemudian untuk fi'il, fi'il ini juga apa? Asalnya mabni. Kenapa? Karena lebih banyak fi'il madhi, fi'il mudhari', bahkan fi'il apa? Fi'il madhi dan fi'il amr yang mabni terus menerus. Bahkan fi'il mudhari' saja, Taib juga mengalami mabni pada kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu. Taib. Kemudian mengenai mabninya suatu kata, ya kawan. Itu bisa memiliki berapa kemungkinan? Bisa memiliki 4 kemungkinan. Mabni ala sukun, kemudian ala al-fathi, ala kasri, dan ala dhamm. Ini bedakan. Kalau mabni antum katakan mabni ala dhammi, mabni ala al-fathi, ya. Ketika meng-i'rab nanti sekalian ini al-mabni ala sukun. Sukun katakan sukun, tapi kalau dhammah antum katakan ala dhamm. Ya, tidak alam dhammati, tidak. Ya. Alam dhammi. Juga apa? Alal fathi. Bukan alal fathati. Ini ketika mengatakan mabni. Juga apa? Alal kasri. Apanya? Alasannya menyusul, insyaallah nanti tidak kebingungan. Baik. Sekarang terima dulu ini. Ya. Terima dulu. Mabni ala dhamm. Kalau apa? Misalnya apa yang contohkan? Ini sekarang tugasnya cari huruf yang apa? Mabni ala sukun, juga huruf lain mabni ala dhamm, ala al-fathi, dan ala al-kasri. Masing-masing 3. Cari, ya. Contohnya misalnya ala sukun, hal. Hal itu isim atau huruf? Huruf atau isim? Huruf istifham atau isim istifham? Apa Mas Dani? Itu tugasnya nanti. Ini contoh, ya. Yang mabni ala sukun apa? Cari ya 3. Kemudian tentukan itu isim atau huruf. Paham? Isim atau huruf. Baik.
Berhubungan dengan masalah mabni ini, ikhwanifillah, sebenarnya mudah. Pembahasan paling mudah ya masalah mabni. Kenapa? Karena namanya mabni, apalagi huruf, dia tidak perlu kita cari-cari kedudukan dalam i'rab, tidak perlu cari-cari alamatnya apa. Nah, yang penting kalau kita tahu kata ini mabni, maka kita katakan apa? Mabni di atas apa. Sudah. Cuman di sana ada kaidah untuk isim. Ketika isim itu kok mabni, maka mau tak mau harus antum mencari kedudukannya, karena isim dimanapun tepatnya dia punya kedudukan. Ya, itu kaidahnya ketika meng'irab. Seandainya itu isim istifham misalnya, seperti misalnya apa? Kaifa. Isim istifham mabni ala al-fathi fi mahalli apa? Harus mencari kedudukan i'rabnya apa? Nah, misalnya kaifa haluk. Apa maknanya? Bagaimana kabarku? Bagaimana kabarmu? Terus kaifa berarti apa? Isim istifham mabniun alal fathi fi mahalli raf'in apa? Kaifa haluk? Apa? Jawabannya biasanya apa? Bi khair. Berarti apa? Hali bi khair. Berarti apa? Bi mahalli apa, Ahmad? Raf'in khabar mubtada. Khabar apa? Bi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kaifa haluk, ya kaifa. Nam tayyib apa tadi? Isim istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Caranya kawan untuk isim istifham antum tak kasih rumus. Ketika ada pertanyaan, maka antum lihat kondisinya sebagai apa, jawabannya itu sebagai apa. Di situ antum akan tahu kedudukan isim istifham itu. Nah, ketika ditanya kaifa haluk berarti apa? Hali bi khair contohnya. Hali bi khair. Hali berarti apa? Mubtada, ini khabar. Nah, dulu kalau di NU di pondok gini, kalau mubtada diceneng mim, ini khabar iku. Utawi iku bi khair. Nah, saya jadi gamblang ininya kedudukannya. Contohnya lagi. Nah, apa? Contohkan isim istifham. Aina? Kerepotan nanti. Yang mudah aja. Ma. Yang mudah. Ini kan mau kasih contoh itu yang mudah aja. Masmuk. Siapa namamu? Berarti ma isim istifham, ya kan? Mabniun ala. Untuk melihat mabni itu hurufnya dua, ya kan? Yang terakhir itu apa? Mabni ala sukun. Ma isim istifham mabni ala sukun fi mahalli apa? Khabar itu rafa, ya kan? Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kenapa antum tahu khabar muqaddam? Nah, ya sudah, berarti sudah bisa rumusnya, ya kan? Ismi Muhammad. Berarti jawabannya adalah apa? Muhammad inilah yang ditanyakan, ya kan? Berarti ma itu khabar muqaddam. Paham? Nah, itu. Baik. Semuanya caranya untuk mengetahui kedudukan isim istifham caranya seperti ini.
Kalau ini paham, insya Allah antum ketemu isim istifham apapun bisa menjawab kedudukan i'rabnya apa. Nah, dan isim istifham masuk kategori isim-isim yang mu'rab. Dikecualikan dari isim istifham, ya kawan. Sekalian. Karena kita telanjur masuk isim istifham. Nah, ini isim istifham kita ambil satu. Kecuali satu, yaitu ayy. Nah, kecuali apa? Illa ayy. Nah, karena dia mu'rabah. Baik. Ayyu yaumin hadha, fi ayyi yaumin dhahabta. Ya. Itu ayyu, nah dia mu'rab. Paham? Sekarang bertanya, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Nah, ini ayyu. Ketika bertanya apa? Fi ayyi yaumin dhahabta, di hari apa engkau pergi? Ini dalam kondisi majrur, fi ayyi. Ini menunjukkan dia mu'rab. Kemudian juga yang harus diingat yaitu isim-isim dhamir. Itu isim-isim yang mu'rab. Yang apa? Afan? Yang mabni. Dhamir secara keseluruhan mabni, ya kawan. Ketika munfasil atau muttasil. Kemudian isim isyarah kecuali hadzani dan hatani. Hadzani dan hatani. Ini menurut pendapat yang paling mudah dulu Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala juga merajihkan dia itu mu'rab. Kenapa? Karena berubah, enggak usah repot-repot. Fi hadzaini baitaini, ya kan? Karena berubah. Nah, hadzaini menjadi hadzaini, hataini. Berubah ya sudah, enggak usah takdirkan dia berubah, ya katakan dikecualikan dua ini saja, enggak usah repot-repot. Masukkan kategori mu'rab. Sebagian wakat, kawan. Sebagian wakat, pokoknya isim isyarah semuanya mabni, ya. Hanya bingung di sini. Ini kasih takdir repot. Dan dulu kaidah Syekh Abu Bilal dalam ilmu nahwu, ilmu alat, mana yang mudah itu yang diambil. Nah, nggak usah repot-repot. Jadi ketika ada khilaf, namanya ini ilmu alat, yang mudah saja diambil. Nah, kenapa? Karena intinya ketika kita menerapkan. Nah, kemudian juga isim mausul, ini yang ada pengecualian juga. Isim isyarat itu apa? Untuk menunjukkan kata tunjuk. Seperti apa? Hadza, hadhihi, haula'i, ya kan? Sudah ada, paham toh? Nah, kemudian isim mausul ini juga dikecualikan alladzani dan allatani. Isim mausul itu apa? Alladzi, allati, nah, alladzi, alladzina. Nanti akan ada kita di lembaran. Nah, mausul. Kecuali juga apa? Dua. Alladzani dan apa tadi? Allatani. Ini juga ada khilaf panjang, cuman ini yang paling mudah dan apa? Nah, paling sesuai dengan kita. Tidak usah repot-repot. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Isim syarat seperti apa? Misalnya man, ma. Contohnya man, ma ini paling banyak.
man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man di sini isim syarat, ya, isim syarat. Nanti insyaallah semuanya akan kita lewati. Cuman yang penting tahu dulu dia isim yang mabni. Man, ma dan seterusnya ini juga dikecualikan ayu. Dikecualikan apa? Illa ayu. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kenapa kok ayya? Karena dia mu'rab, padahal isim syarat. Isim syarat tapi mu'rab, yaitu apa? Ayyu. Kemudian isim fi'il. Isim fi'il. Isim tapi bermakna fi'il, ini namanya isim fi'il. Seperti apa? Uffin. Uffin itu bahasa Indonesianya, bahasa kitanya hus. Gitu. Soh. Nah, seperti ini kita katakan apa? Soh. Isim fi'il mabniun ala sukun. Kalau soh, kalau dibaca sohin mabniun ala al-kasr. Naam. Kemudian dzaraf sebagiannya. Nah, kemudian dulu telah kita lewati apa nama-nama yang diakhiri dengan wai. Ya, nama-nama diakhiri dengan wai. Kemudian bilangan-bilangan yang murakkab. Sayyid ahada asyara, tis'ata asyara, itu insyaallah pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Cuman diingat-ingat ini mulai dari istifham, dhamair, isyarah, isim mausul, isim syarat, isim fi'il, itu jelas. Nah, mereka-mereka itu mabni, kondisinya tetap, kecuali yang dikecualikan tadi diingat-ingat. Sedangkan seperti dzaraf, dzaraf, asalnya mansub. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas mansubat. Tapi di sana ada dzaraf yang sifatnya mabni, seperti amsi, al-ana, amsi dan al-ana. Kemudian untuk isim-isim yang alamiah nama itu telah kita lewati. Nama-nama asalnya apa? Asalnya mu'rab. Tapi yang mu'rab itu ada yang menerima tanwin, ada yang ghairu munsharif, ya kan? Dikecualikan nama-nama yang mabni itu yang bagaimana? Nama yang mabni itu bagaimana tadi, Iqbal? Nama orang tapi mabni, apa itu? Yang diakhiri dengan wai. Diingat-ingat, masukkan ke catatan kalian. Al-alamiyah, al-a'lam, al-maktumah bi wai. Di sini tambahkan biar tidak lupa. Ini untuk nama ini tok yang mabni. Si bawai, berarti kalau antum ketemu ja'a si bawai, mengirabnya bagaimana? Bagaimana Ahmad? Si bawai fa'ilun, ja'a si bawaihi, ja'a si bawaihi. Bagaimana mengirabnya? Si bawai adalah apa? Isim yang mabni, ya tidak? Isim yang mabni, tapi dia kedudukan sebagai fa'il. Cara mengirabnya bagaimana? Ja'a jelas fi'il madhi mabni, ya kan? Si bawaihi fa'ilun masa mabni? Fa'ilun harusnya marfu'. Masa fa'ilun mabniyun tidak boleh. Si bawai berarti apa? Isim mabni alal kasr, ya kan? Ya, isim mabni alal kasri fi mahalli raf'in fa'il, gitu. Fi mahalli raf'in fa'il, seperti itu tulis. Tapi ada yang lebih bagus lagi apa? Yaitu si bawai fa'ilun marfu'un
wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah ala akhirih mana min dhuhuriha istighalul mahal bi harakatil bina. Ini tapi ruwet ya kan? Penting yang awal tadi. Nah, yaitu apa? Yang penting si bawah kita tahu apa? Pokoknya semua kata kalau ada waih itu apa? Mabni ya, mabni. Berarti kalau antum ketemu itu mabni. Selain itu nama, pokoknya nama selain itu maka kemungkinannya mamnu' min as-sarf atau munsharif ya. Jadi mesti punya kedudukan dalam i'rab nama itu. Itu diingat-ingat. Ini dulu. Nah, pembahasan bina mudah, cepat saja insyaallah. Karena nanti masing-masingnya akan kita lewati itu. Berarti cuman di sini ya kawan, di lembaran kalian kalau saya berikan sekarang kalian akan kesulitan mengenai anwa'ul bina. Ini sebenarnya pembahasan ada di awal alfiyah. Nah, pembahasan di awal alfiyah nanti akan antum ketahui apa faedah ini, ringkasan ini ketika antum mencapai pembahasan di awal alfiyah itu. Dan akan terasa, oh ternyata baru, oh ini maksudnya ketika di sana. Ya, tapi sekarang kalau anda paksakan untuk antum paham, ini sulit, malah nanti buyar semua. Karena ada apa? Jadi secara globalnya ini, ya, bina itu, ya suatu isim itu, mabni itu, kawan. Ada yang memang aslinya itu mabni, seperti apa? Di sana paling mudah ini atas binaun asli yaitu fil hurufi kulliha. Ketemu ini lembarannya tuh. Lembaran ahkam munawwa'ah, hukum-hukum bermacam-macam. Lembaran keberapa di situ? Keempat. Lembaran keempat, ya. Ahkam munawwa'ah, yaitu maksudnya hukum-hukum yang bermacam-macam. Anwa'ul bina, jenis-jenis bina, ada binaun asli, bina yang asli. Nah, bina asli itu tadi apa? Pada huruf kulluha, semua huruf, ya kan? Fil hurufi kulliha kalau pakai ini. Kemudian yang kedua, fil af'alil madiyah wa af'alil amr, yaitu pada fi'il madhi dan fi'il amr. Ini asli terus menerus mabni. Enggak ada kalau ditanya nam tayyib fi'il madhi alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya apa? Maulana? Ya kan? Fi'il madhi alamat rafa'nya dhammah. Fi'il madhi alamat rafa'nya apa? Tidak ada karena dia mabni. Ya, jangan ngeblank. Ya, Maulana. Fi'il madhi itu mabni, tidak ada rafa'an. Kemudian fi'il amr juga mabni, tidak ada nam jazmnya apa? Fi'il amr tidak ada. Baik, itu. Ini bina asli. Adapun yang kedua binaun tari', yaitu bina yang muncul karena suatu sebab. Nah, itulah yang menimpa isim, ikhwan. Isim itu asalnya kan dia mu'rab. Kok dia mabni karena ada sesuatu sebab. Sebab secara umum karena menyerupai huruf. Nah, bentuk penyerupaan dengan huruf ini yang kemudian di kotak-kotak bagian atas ini 4. Ada wada, ada makna, ada istiqar, ada istiqmal. Nah itu, penalarannya insya Allah kalau sudah naik ke kitab berikutnya. Karena malah akan bikin ruwet. Intinya, sudah isim-isim ini untuk pegang, mereka adalah isim-isim yang mabni. Sebabnya apa? Sementara ini katakan apa? Memang orang Arab tidak mau ubah-ubah gitu. Orang Arab kita dengar mereka tidak mengubah-ubah. Nah, isim-isim itu kecuali pada yang dikecualikan itu, seperti isim istifham ayu. Kemudian apa? Isim isyarah pada hadani dan hataniya. Pengecualian ini yang diingat. Adapun sebabnya, penalarannya insya Allah kalau sudah di kitab berikutnya antum akan baru sadar dan apa? Oh betul, ini sekarang ringkesannya di sini. Dan memang saya pun ketika melihat ini ingat lagi jadinya ringkesan. Karena kalau membuka kitab-kitab besar, kawan, kan kadang malas. Nah, ketika lihat seperti ini, oh ingat lagi. Makanya fungsinya lembaran-lembaran ini untuk mengingatkan, menggerakkan apa yang dulu sudah di pikiran kita setelah kita hafal.
Demikian pula ini arud dan arid wasabatu. Ini juga akan menyusul pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ini tingkat-tingkat tentang masalah bina. Tinggal yang kita bahas nanti untuk fi'il. Nah, kondisi fi'il madhi dan fi'il amr mabninya atas apa, itu yang butuh kita sedikit memperdalam. Baik, naktahi bihadza. Subhanakallah. Tugasnya diingat-ingat. Ya, apa tadi tugasnya? Cari contoh ini ya. Mabni ala sukun ala dhamm ala al-fathah ala al-kasr. Subhanallah.